Sylvester Matutina viral intimidasi masa aksi, Said Didumurka, BUMN jadi penampungan preman. Dan itu terjadi peristiwanya yang menjadi rame seperti kata Mas Hersu tadi, mengasari, ya betul, karena terlihat betul dari kamera begitu yang rekaman video bagaimana tangannya itu melayang ke kepala dari seseorang yang melakukan demo di sana begitu, dan tujuannya melayang itu adalah untuk mengambil ikat kepala yang berwarna putih. Jadi bapak-bapak ini memakai baju hitam dengan ikat kepala putih, ada tulisan Jokowi begitu ya. Memang ini demo kalau nggak salah ketika itu trending topiknya adalah usut ijazah Jokowi. Kontroversi terkait keabsahan ijazah Jokowi kembali menghangat setelah sebuah insiden dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Sylvester yang merupakan seorang relawan pendukung Jokowi. Dalam video yang beredar, tampak Sylvester berdebat dengan salah satu peserta aksi. Namun di tengah-tengah perdebatan secara tiba-tiba Sylvester menarik ikat kepala lawan bicaranya. Tindakan ini memicu beragam reaksi dari publik, dengan banyak yang menganggapnya sebagai bentuk intimidasi agar demonstran terpancing emosi dan membuat kerusuhan. Wah, bapak ini makin lama kok makin menjadi-jadi ya, gengs. Ya, tadinya sempat diinikan oleh Pak Polisi ya, tapi kemudian polisinya meleng mengatur lalu lintas. Nah, di situ peristiwa yang terjadi ya, Mbak Agi ya. Betul. Jadi dan tampak terpojok ya peserta demo atau aksi tersebut, karena memang seperti dikelilingi oleh anggota solidaritas merah putih tersebut, sehingga kemudian ketika Sylvester terlihat mengintimidasi atau kasar seperti itu, dia juga tidak terlihat melawan, malah masih mungkin protes ya, semacam protes, karena memang audionya tidak terekam, Mas Hersu. Tapi ini membuat kegaduhan ini menjadi ramai betul di media sosial, dan orang-orang netizen itu mempertanyakan apa kapasitas dari Sylvester. Oke, dia pakai jaket solidaritas merah putih, mungkin sebagai relawan Jokowi, dia hadir di situ. Itu kan jam kerja, office hours. Dia ngapain? Dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food, kemudian sebagian untuk menggaji direktur, menggaji komisaris. Oke lah. Tapi BUMN itu kan milik rakyat, artinya dia digaji oleh rakyat gitu, walaupun bukan berdasarkan APBN ya, tapi dia itu bekerja untuk rakyat. Baru pada saat itu kemudian memimpin pasukan relawannya ke rumah Jokowi untuk mengintimidasi, dan intimidasinya terlihat betul dari mimik wajah dan sebagainya, geram seperti itu ya, Mas Hersu. Ini bahkan Said Didu mengatakan ya, ini parah ya kalau seandainya sebuah BUMN menjadi penampungan preman seperti ini, yang kemudian malah digaji ratusan juta sebagai komisaris. Dari mana ini, Bu? Siapa, Bu? Namanya, Bu? Bu Yayu Arianti, pendukung Pak Jokowi loh, Pak. Oh, gitu ya. Ijazahnya siapa palsu, Bu? Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Udah lihat ijazahnya? Tidak perlu, kalian tidak punya hak. Oh, Ibu udah lihat ijazahnya, Bu? Kayak apa, Bu, ijazahnya? Ijazahnya kayak apa, Bu? Fotokopinya aja, Bu, boleh, Bu? Orang dari tekstur giginya aja beda. Tidak punya hak. Oh, kita rakyatnya loh, Bu. Kan presiden kita, kan presiden 10 tahun. Beneran. Kayaknya Ibu udah kaya ya. Masya Allah, luar biasa. Gimana, Ibu? Saya ketuanya, Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan? Saya sampaikan katanya ijazahnya ada. Ya. Kita pengen lihat aja, Pak. Ibu sebagai apa? Rakyat Indonesia ini. Kami kurang tahu masalah itu, kami juga tanya. Ibu tadi Ini kan anggota matur. saya. Ini anggota Saya, saya. Pak. Ibu tadi kan matur katanya ijazahnya ada. Udah pernah lihat? Nah, udah pernah lihat. Ijazah saya bisa dilihat siapa aja. Nah, masalah itu monggo, ada punya hak untuk menyampaikan itu, kami punya hak untuk menyampaikan itu, ya kan? Boleh. Anda kesini itu sebenarnya orang-orang ini kalian memancing kan? Mancing apa ya? Saya ada bukti kok. Saya juga punya bukti tadi kesini datang seseorang menanyakan dengan adili Jokowi. Kok di sini rumahnya Pak Jokowi kok?
ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya. Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya, kalian kan nggak suka. Ini sebagai rakyat, lu boleh mendengar. Itu menjadi video viral ya Mas Setsu. Sebetulnya tidak sampai 1 menit, tapi bagaimana gerakan dari Sylvester dan teman-temannya. Jadi si bapak ini terlihat mungkin sebetulnya dia banyak begitu ya, karena ketika tanggal 16 April yang lalu, yaitu pada saat jadwal kedatangan para aktivis dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu ke kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber Solo, itu kan memang banyak kemudian pendukung Jokowi yang juga dikerahkan gitu. Ketika TPUA itu datang, mereka bersorak mengolok-olok begitulah. Tapi selain itu juga memang relawan resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena relawan ini adalah memang dikenal sebagai relawan Jokowi, yaitu Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Apalagi sekarang ketuanya yaitu Sylvester Matutina itu diangkat sebagai komisaris ID Food atau Indonesia Food, sebuah holding BUMN yang sangat besar, asetnya triliunan. Dia menjadi komisaris independen di situ. Kedua, karena Projo ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Pro kontra ini akan berlanjut terus. Mungkin hari ini akan dihadang mereka yang akan datang masuk ke rumah Pak Jokowi karena dianggap itu rumah pribadi, tidak boleh didatangi. Pasti akan terhalang. Begitu banyak personil kepolisian yang pasti akan dipasang untuk barikade publik atau beberapa orang yang hendak berkunjung ke tempat Pak Jokowi. Tetapi kan bukan itu isunya. Isunya akan dimuat oleh pers bahwa Jokowi dihalangi atau terhalang, mereka ingin meminta menemui Pak Jokowi. Mungkin akan ada lawyer Pak Jokowi bilang, kan dia bukan lagi presiden, yang ngapain dituntut lagi. Tetapi problem ini bukan soal ketika dia masa menjabat, tetapi soal sejarah yang tanda petik pemalsuan dokumen negara, kan itu intinya kan. Dia dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ya ada soal apa sih, kenapa nggak mau diperlihatkan. Pembuktian hukum, buat apa pembuktian hukum kalau Pak Jokowi bisa datang secara elegan bilang ini jasa saya, selesai masalah kan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik pedas terhadap dugaan keterlibatan Komisaris BUMN dalam aksi intimidasi terhadap masyarakat yang menyoal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi. Said Didu menyoroti sosok Sylvester Matutina yang saat ini menjabat sebagai komisaris di PT Raja Wali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food atas dugaan keterlibatan dalam aksi premanisme. Betapa rusaknya BUMN oleh Jokowi dan Erick Thohir. Jadi penampungan preman, sindir Said Didu di @Said_Didu tanggal 19 April tahun 2025. Pernyataan tersebut muncul usai mencuat dugaan bahwa Sylvester terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap sekelompok massa yang tengah mengusut dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Said Didu menilai penempatan orang-orang bermasalah di kursi komisaris hanya akan mencoreng nama baik BUMN dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebelumnya, jagat media sosial X kembali dihebohkan dengan beredarnya rekaman video pendek yang menunjukkan sekelompok pria mengenakan jaket merah tengah mengelilingi seorang pria berbaju hitam. Salah satu dari mereka disebut-sebut merupakan Sylvester Matutina, komisaris independen ID Food.
Video berdurasi 38 detik itu disebut-sebut merekam insiden yang terjadi pada tanggal 16 April tahun 2025, ketika sekelompok orang diduga menghadang aksi unjuk rasa terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dalam potongan visual yang beredar luas, tampak seorang pria berjaket merah, mirip dengan Sylvester, mendekati peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam. Dapatkan berita terupdate dari Fajar di. Ketegangan terlihat jelas dari gestur tubuhnya, dan pada detik ke-21, sosok tersebut tampak melepaskan ikat kepala pria berbaju hitam secara paksa. Sylvester Matutina sendiri baru diangkat sebagai Komisaris Independen Holding BUMN Sektor Pangan, IDFOOD, pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Penunjukannya menuai sorotan lantaran latar belakangnya lebih dikenal sebagai aktivis politik ketimbang profesional di sektor pangan. Pria asal Flores kelahiran tanggal 19 Juni tahun 1971 itu juga diketahui menjabat sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih, Solmed, sebuah organisasi pendukung Jokowi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kelompok berpakaian jaket merah dalam video juga terlihat mengenakan atribut bertuliskan Solidaritas Merah Putih. Tulisan itu menguatkan dugaan bahwa peristiwa itu merupakan respons langsung dari pendukung Jokowi terhadap aksi protes tersebut. Meski demikian, video tersebut tidak menyertakan audio sehingga tidak diketahui jelas apa yang terjadi secara verbal dalam interaksi tersebut. Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh akun X @masbro_back pada tanggal 17 April tahun 2025 dan sejak itu menuai beragam tanggapan.